Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih semua semua selalu kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini Yatisam akan memberikan video pro kontra kepada kalian ya, karena Yatisam membutuhkan bantuan secara material ya. Ya ini mungkin kalian akan berpikir bahwa ngemis juga kan ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya bantuin anak oversize juga kan, ya kan? Karena ini sudah Yatisam ambil kasusnya ya, dan Yatisam juga belum ketahuan banget dari mana Yatisam itu bisa mendapatkan uang 60 juta ya kan. Tapi buat kalian para dermawan yang ingin mensupport bukan anak oversize-nya ya, tapi mensupport cerita pemulangan Ibu Martini ini supaya menjadi kisah pembelajaran. Ini sangat mahal banget ya kisahnya ya. Kenapa Yatisam itu mengambil kasusnya Ibu Martini? Dikarenakan Ibu Martini ini adalah anak oversize yang bisa kita ambil contoh dan pembelajarannya, supaya tuh kayak gini tuh cuy. Kalau misalkan kalian sudah tidak bisa berjalan sendiri, sudah sakit, ibaratnya tinggal meninggoynya aja di rumah sakit gitu kan. Proses pemulangannya itu bagaimana sih? Sesulit apa sih pemulangannya? Jadi ini bukan berarti Yatisam itu terserah deh sudut pandang buruk apa yang kalian lihat dari Yatisam. Tapi nawa itu Yatisam adalah mengambil kisahnya untuk bagaimana proses anak oversize yang bertahun-tahun terdampar atau terkapar di rumah sakit. Dari dia tidak sadarkan diri, dia sadar, dia harus menempuh 2 tahun di rumah sakit begitu hampanya, tidak ada orang yang menolong, berteriak juga tidak bisa ya kan. Mungkin saja dalam hatinya dia selalu, karena dia selalu mengingat dampit dan pulang, itu mungkin menjadi doa dari beliau itu sendiri, mungkin juga kebaikan-kebaikan beliau dulu ya cuy ya. Jadi Yatisam itu ya sudahlah, kita coba ikhtiarkan apakah mungkin kita bisa tembus 60 juta. Kenapa Yatisam itu sudah mulai open pembiayaan Ibu Martini mulai hari ini, karena Yatisam nggak tahu rezeki beliau itu sampai sejauh mana ya. Namanya juga ini lagi ikhtiarkan. Semoga aja banyak generasi 1-2 yang ingin mensupport cerita ini, menjadikan kisah nyata, dan perjuangannya tuh memang seperti ini. Jadi ibaratnya Yatisam membutuhkan donatur, membutuhkan bantuan support materi dari kalian, karena untuk sebuah kisah ini kita harus menyiapkan uang 60 juta. Dikarenakan Ibu Martini ini sudah tidak bisa duduk sama sekali. Jadi kemarin itu sudah dikonsultasikan dengan pihak rumah sakit dan KJRI ya, pastinya ini keterlibatan KJRI juga. Ini disclaimer ya, kita tidak bisa memaksa KJRI untuk coba follow up dong kepada negara. Kalau anak oversize ini kita follow up semua ke negara, ya maka kita setidaknya banyaklah kita mensupport anak oversize. Yatisam nggak mau seperti itu ya kan. Kalau kita mengambil kasus ini, kita mengambil kasusnya Martini, ujiannya Martini ini sebagai pembelajaran kita untuk pemulangannya bagaimana, ya berarti kita harus hadapi sama-sama gitu ya cuy ya. Oke, Yatisam ceritakan perjuangannya sampai Yatisam itu membuka para relawan ya, atau hamba Allah yang mungkin ingin menyisikan sebagian rezekinya untuk membantu Yatisam dalam pemulangan Martini Budi asal Dampit ya. Overstay 14 tahun dan sudah menempuh 2 tahun di rumah sakit, sehingga dia overstay-nya itu sekitar 16 tahun. Oke, gembar-gembor Martini. Martini adalah kasus yang Yatisam ambil sekitar 1,5 tahun yang lalu. Ada keluarga, ini berawal dari temannya yang memfollow up kasusnya Martini. Yatisam tolongin teman saya dong, kasihan sudah 1,5 tahun di rumah sakit, kami nggak tahu bagaimana cara pemulangannya. Jadi teman-temannya ini cuy hanya bisa menjenguk ke rumah sakit, mengelapi badannya, dan dia juga terbatas untuk berkomunikasi dengan suster atau dokternya. Jadi teman itu hanya datang untuk memotong kukunya, memberikan roti dan lain-lain ya kan. Kenapa harus Yatisam? Ya mungkin sudah jalannya gitu cuy ya kan. Karena Yatisam itu kan edukasi ya, dimana
bukan semuanya Kaisang bisa tolong, tapi ada kisah yang bisa kita pelajari seperti anak overstay yang meninggal dunia. Kita sudah punya kisahnya Nurjannah, ya kan? Walaupun kisah Nurjannah itu kita harus membiayai sampai 100 juta, tapi kita mendapatkan kisah real bagaimana cara pemulangan anak overstay yang katanya mungkin di luar sana masih bohong banget, bisa kok minta sama negara. Pada kenyataannya tidak bisa. Pada kenyataannya kita harus membiayai pemulangannya sendiri, ya kan? Nah, ini Martini yang masih hidup posisinya. Nah, bagaimana cara pemulangan anak overstay yang sudah tidak berdaya puluhan tahun di sini? Berapa uangnya? Ternyata kita membutuhkan sekitar 60 juta atau setengah harga dari kalau misalkan beliau meninggal di Hong Kong, ya cuy ya. Nah, itu. Jadi lebih murah sedikit lah kalau misalkan kita masih ada nyawa gitu kan. Nah, lebih murah lagi kalau misalkan beliau ini bisa duduk, cuy. Jadi kita tidak menggunakan penerbangan secara berbaring ya. Nah, itu beda, cuy. Harga pesawatnya itu beda. Nah, ini buat kalian juga harus tahu nih ya kan. Akhirnya dari follow up teman-temannya, ternyata Kaisang ngomong, ada keluarganya enggak? Lo percuma dong kita memulangkan dia kalau keluarganya tidak menerima. Akhirnya datanglah adiknya Martini. Ini mengatakan kepada Kayatisam, saya adiknya Kayatisam. Dan Kayatisam juga tidak percaya begitu aja. Kaisang cek kartu keluarganya, bener nggak tuh ibu bapaknya, ya kan? Ini masih punya suami nggak Martini? Masih, namanya Pak Budi, ya kan? Pak Budinya ya nobody knows gitu, di luar sana itu nggak tahu udah menikah lagi atau belum gitu kan. Ternyata Pak Budi ini di titik pasrah gitu kan. Akhirnya adiknya ini, saya siap merawat kakak saya Kaisang lahir batinnya. Tolong Kayatisam pulangkan kakak saya. Saya nggak tahu harus minta tolong kepada siapa. Ini pihak keluarga nih mau menerima, cuy. Dari situ Kaisang itu sujud ya. Ya Allah, apakah saya harus ambil kasus ini? Ya Allah, kalau misalkan saya ambil kasus ini, begitu banyak sudut pandang orang melihat ngapain sih Yatisam nolongin anak overstay di luar sana, ya kan? Dan di situ pun Kaisang tuh masih belum ngambil kasusnya Martini. Kaisang masih ikhtiarkan ya cuy ya. Sampai pada akhirnya Kaisang bertanya di beberapa anak overstay. Kaisang nanya, kalau kamu dibebankan temen kamu nih yang sama overstay-nya, apakah kamu mau nolong? Ngapain juga kita nolong? Oh, berarti dari sini anak overstay di luar sana itu dengan ego masing-masing, boro-boro mau melihat kasusnya orang lain dengan hal yang sama ya. Dia sendiri aja membawa kasus overstay-nya sendiri aja, dia tujuannya ya untuk menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Oke, setelah itu yang Kayatisam lakukan adalah melihat keadaan Martini di rumah sakit itu bagaimana ya cuy ya. Setelah Kayatisam melihat keadaannya Martini di luar sana, 3 kata saja yang dia ingat. Yang pertama, namanya dia sendiri, namanya suaminya, dan Dampit. Jadi begitu teman-temannya datang, dia itu hanya mengungkapkan nama suaminya dan Dampit aja. Mungkin doa-doa ini yang terlontar setiap harinya ya cuy ya, sehingga Kayatisam itu coba bertanya sama pihak dokternya, sebenarnya si Martini itu sakit apa cuy. Ternyata cuy, tidak segampang itu untuk mendapatkan keterangan sakitnya Martini saja. Ini nggak bisa langsung dokter ini memberitahukan kepada orang yang bukan keluarganya Martini itu sendiri. Saya pada akhirnya kita memfollow up kepada rumah sakit di mana saya mau memulangkan Martini. Oh ya, wah, sambutan rumah sakit ini benar-benar luar biasa. Bagaimanapun Martini sudah menjadi penghuni 2 tahun di rumah sakit itu. Jadi rumah sakit ini merasa bahwa ada harapan Martini dipulangkan. Oh iya, boleh. Mau dipulangkan Martini? Iya. Akhirnya ini harus duduk dulu. Jadi akhirnya karena kita memfollow up akan membawa Martini pulang, rumah sakit menterapi Martini untuk duduk ya cuy ya, di mana rumah sakit ini ngangkat dengan alat dan Kaisang menjadi saksi di mana perjuangan rumah sakit itu tidak main-main walaupun dia statusnya overstay, menyelamatkan 1 nyawa. Rumah sakit Hongkongnya itu sendiri sangat memanusiakan kita cuy. Hanya saja kita tidak memanusiakan diri kita sendiri. Bahkan kita juga tidak memanusiakan nih teman-teman kita yang overstay ya. Ya memang tindakan mereka salah, kelakuan mereka salah, tapi dari Martini ini kita bisa belajar cuy. Jadi Kaisang tersentuh di situ. Iya ya, rumah sakit saja yang notabene dia ini anak overstay, yang keadaannya sakit, yang ibaratnya sudah tinggal meninggoy saja, tapi mereka masih punya harapan untuk memulangkan. Di situ semakin Kayatisam itu yakin apa saya akan ambil ya kasus ini dengan berbagai macam konsekuensinya yang harus saya terima. Akhirnya di situ diterapilah duduk ya kan. Akhirnya udah bisa nih cuy. Kata rumah sakit, boleh nih Martini untuk disurenderkan. Tapi bukan hanya di situ saja cuy. Pihak rumah sakit ini harus kita menyelesaikan
kita harus menyelesaikan prosedur administrasi di rumah sakit, di mana pencabutan Martini ini harus menggunakan birokrasi surat, dan keluarga itu sendiri yang harus mencabut Martini. Lah, kita ngomong dong sama pihak rumah sakit, bagaimana kita akan mengirimkan keluarganya ke sini, sedangkan kita saja keterbatasan dana. Rumah sakit ini, Khayatisam itu memfollow up bagaimana dengan surat kuasa yang ditandatangani keluarga Martini untuk diberikan ke Khayatisam sebagai penjamin untuk mengeluarkan Martini. Nanti Khayatisam yang akan mengurus ke social welfare, pembiayaan, dan lain-lain. Khayatisam yang akan dorongkan. Dan rumah sakit ini pun tidak berhenti di situ saja. Kamu akan mensurenderkan Martini ke imigrasi ini menggunakan apa? Menggunakan kursi roda dan menggunakan taksi. Khayatisam itu ngomong pada waktu itu. Akhirnya surat itu sudah Khayatisam itu legalisasi ke KJRI, dan Khayatisam follow up ke rumah sakit, dan ternyata rumah sakit itu masih beralasan bahwa saya membutuhkan paspor aslinya. Khayatisam udah tahu dengan perkataan rumah sakit seperti itu, rumah sakit itu tidak mengizinkan KTP domestic helper untuk pencabutan anak overstay seperti ini ya cuy ya. Jadi akhirnya masih tertahan di situ lagi. Jadi Khayatisam itu merenung lagi, apa yang harus saya lakukan? Oh oke. Khayatisam tidak bisa bergerak sendiri. Untuk menembus keimigrasiannya si Martini, saya harus menggandeng KJRI, karena bagaimanapun Martini masih warga Indonesia, ya kan? Akhirnya ada tuh waktu di mana Khayatisam diundang ya di sebuah acaranya KJRI, dan Khayatisam itu belusukan ke sana. Khayatisam targetkan saya harus ketemu sama Ibu Tantri, di mana bagian ketenaga kerjaan, beliau mungkin mau membantu Khayatisam. Akhirnya Allah itu memudahkan jalannya saat Khayatisam menemui Ibu Tantri. Ibu Tantri nyalamin Khayatisam ya, Yatisam, Ibu bolehkah saya mengajukan satu kasus Martini? Oh iya, saya dengar katanya seperti itu. Akhirnya empat mata Khayatisam itu ngomong dengan Ibu Tantri, yang Khayatisam itu jelaskan prosesnya, ya kan? Dan KJRI, oke, kalau kayak gitu saya bantu, ya kan? Saya bantu, KJRI membantu mengakui kembali Martini adalah warga Indonesia yang harus diselamatkan sebelum meninggal dunia, coy. Itu poinnya. Kalau administrasi, KJRI ini benar-benar the best dalam membantu, cuy. Khayatisam akui, di tengah keterbatasan pemerintah kita, dengan pekerja migran yang segini, dengan petugas KJRI segitu, alangkah sangat wajar sekali bahwa mereka masih dengan keterbatasan mereka. Tapi respon mereka saat Khayatisam itu mengajukan kasus Martini, mereka benar-benar memeluk Khayatisam untuk tidak berjuang sendirian. Oke Yatisam, kamu kasih tahu ruangannya berapa, nanti kita akan kunjungan dulu ke sana untuk ketemu dokternya. Saat KJRI ini datang coy ke rumah sakitnya Martini, dia melihat dan berusaha untuk bertanya sama pihak dokternya, dan dokter itu nggak ngasih tahu juga walaupun itu kelasnya KJRI coy, ya kan. Sampai pada akhirnya Ibu Tantri ini selalu update, Yatisam saya habis dari Ibu Martini, Yatisam saya habis mengajukan perkembangan ya cuy ya, keimigrasian dari KJRI ini sudah menghubungkan ke imigrasi Hong Kong. Itu artinya Martini sudah diakui lagi sebagai orang Indonesia, dan paspor yang tadinya diminta asli-asli, dan KJRI bisa membuktikan dengan lisensinya pengakuan bahwa Martini ini masih warga Indonesia. Di situ Khayatisam itu mengucap syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ternyata mensurenderkan Martini hanya benar-benar bisa dilakukan oleh Indonesia itu sendiri. Makanya kalian cuy, sangat dosa sekali kalian tidak mengakui Indonesia, padahal untuk pemulangan kalian harus benar-benar diakui sebagai warga Indonesia, maka kalian memiliki hak untuk diperjuangkan kemerdekaannya. Ya, Khayatisam tuh pengen nangis ya dengan kasus ini, tapi Khayatisam berusaha kuat. Kalau Khayatisam yang ngedown atau menyerah dan Khayatisam mundur, Khayatisam berpikir kalau saya mundur, masa iya kita harus melihat Martini meninggal dulu? Lalu siapa yang nanti akan memulangkan jenazahnya dengan 100 juta? Akankah dia dibaitoykan? Wah, pikiran Khayatisam kalut cuy. Masa sih 60 juta saya tidak bisa memperjuangkan untuk Martini? Kalau saja pekerja migran di luar sana terketuk hatinya untuk membantu, misalkan $20, $30, ya kan? Jangan lihat kesalahannya, tapi lihat kisahnya. Mungkin saja kisah ini bisa menyadarkan teman-teman kita yang overstay di luar sana untuk segera surrender mumpung kaki masih bisa berjalan, mumpung tangan masih bisa bertanda tangan. Jangan seperti Martini seperti ini, tidak bisa bergerak apapun di rumah sakit. Hanya dia bisa menolong, ibaratnya minta tolong tanpa berbicara, ya kan? Nah di sini nih rasa kemanusiaan kita diuji. Ya itu kembali lagi kepada kalian mau nolong Khayatisam atau enggak gitu kan. Yang nolong alhamdulillah banget cuy. Kalian bisa alirkan ya bantuan kalian
sedikit demi sedikit. Kaisam nggak meminta menargetkan berapapun. Kalian bisa mengalirkan di deskripsi Kaisam, di situ ada rekening pribadi Kayatisam dan di situ ada FPS pribadi Kaisam. Kaisam akan benar-benar gunakan uang ini untuk pemulangan Ibu Martini sampai Dampit ya cuy ya. Apapun itu, tidak rekening itu nama Kayatisam sendiri, dan Kaisam akan menyalurkan 100% pertanggungjawaban Kayatisam untuk pemulangan Ibu Martini. Jadi tidak ada rekening-rekening lainnya cuy ya. Dan Kaisam juga terima kasih untuk kalian yang mau mensupport ya pemulangan Ibu Martini. Nah, kenapa pemulangan Ibu Martini begitu mahal sampai 60 juta? Begini cuy. Setelah imigrasi ini melakukan kunjungan 2 kali, imigrasi Hong Kong itu yang mengunjungi Martini sendiri cuy di rumah sakit. Yang kemarin kita berpikir bagaimana caranya mensurenderkan Martini, ternyata imigrasi setelah diakui oleh Indonesia lagi, imigrasi melakukan pengunjungan di situ Martini, melihat kondisinya Martini. Otomatis surendernya Martini ini sudah berjalan cuy. Dan kapan-kapan dan dalam waktu dekat ini Martini akan mendapatkan jadwal pemulangan ke Dampit. Inilah cuy tujuan Kayatisam, memulangkan Martini bersama teman-teman. Kita mensupport untuk satu kasus saja. Bisakah kita memberikan pembelajaran kepada yang lain? Bisakah kita membuktikan kepada yang lain, segini loh kalau kalian sakit tidak bisa pulang, biayanya segini. Akhirnya kemarin terakhir kunjungan KJRI lagi ke Martini, dia mengatakan, "Yatisam, saya sedih. Saya tahu ibu sedih." Kenapa? Karena Martini sekarang tidak bisa duduk cuy, dalam keadaan yang benar-benar kakinya tertekuk ya. Ini dugaannya sih karena musim dingin kemarin ya, karena dia itu kan nyerkingkel aja itu cuy, nggak ada orang yang bantuin pakein spray, dan Martini juga keadaannya juga aktif banget ya, jadi kesingkap itu mungkin, jadi dia itu teringkuk ya kakinya, dan itu tidak bisa diluruskan cuy. Jadi dari sini kesimpulannya Yatisam, ini Martini akan mahal pemulangannya. Saya sudah hitung bu, ini pemulangan Martini sekitar 60 juta karena kita akan menggunakan pesawat dengan mode penerbangan stretcher. Kalian tahu stretcher itu apa? Stretcher adalah yang disediakan maskapai untuk pemulangan seseorang dalam keadaan berbaring atau keadaan yang darurat. Jadi Martini ini dipulangkan dengan pendampingan, dan alhamdulillahnya Kajar itu kemarin ngomong boleh didampingin sama kamu saat pulang. Ibaratnya boleh didampingi oleh orang biasa dalam pemulangan Martini. Apakah Martini ini akan pulang bersama Kayatisam? Itu harapan Kayatisam. Tapi harapan Kayatisam itu tidak akan bisa nyata kalau misalkan tidak ada dana sebanyak 60 juta untuk pemulangan Martini. Sampai pada akhirnya kamu coba cek maskapai mana yang menyediakan penerbangan stretcher. Jadi stretcher itu penerbangan dalam keadaan posisi berbaring ya cuy, dalam keadaan darurat. Di situ disediakan oksigen, ahli medis di situ. Makanya kenapa penerbangan ini begitu mahal harganya. Nah itu cuy. Jadi kayak peti mati kan Nurjana 100 juta ya kan. Jadi ini Martini pun nanti akan pulang dengan keadaan yang berbaring. Karena kita sudah berusaha untuk mendudukkan ini Martini terapi, dan ternyata endingnya saat dia surendernya sudah oke nih dengan imigrasi, dia tidak bisa duduk lagi. Ya inilah yang harus kita terima konsekuensinya. Nah itu cuy. Jadi prosesnya Martini ini insya Allah akan menggunakan penerbangan stretcher atau penerbangan dengan mode berbaring ya Martini, dan akan menghabiskan biaya sekitar 60 juta. Pertanyaannya, apakah kalian ikhlas membantu Martini dalam pemulangan ke Dampit? Tanyakan kepada hati nurani kalian. Jangan lihat dari sisi keburukannya cuy. Ya kita memang tahu Martini salah, kita boleh kita mengkritik ya, salahnya sendiri kenapa tidak pulang-pulang, tapi kita harus juga bisa berbijaksana melihat kondisinya Martini. Dia begitu hampa 2 tahun di rumah sakit sendiri, hanya makan bubur dan nggak tahu bagaimana dia harus pulang. Apakah kita harus melihat Martini meninggal dunia dulu? Kalaupun kita harus melihat Martini dalam meninggal dunia pun dulu, dia akan membutuhkan biaya lebih dari 60 juta, yaitu seperti Nurjana nantinya kalau kita membiarkan Martini ini mati di Hong Kong terlebih dahulu. Untuk itu cuy, untuk kasus Martini saja Kaisam mohon semoga kalian membantu pemulangan Ibu Martini ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah bijaksana dalam menghadapi kisah ini, dan Kaisam tidak akan membantu anak overstay yang di luar sana lagi, karena bukan hanya tenaga yang Kaisam keluarkan, tapi uang juga cuy. Jadi Kaisam hanya fokus dengan pemulangan Ibu Martini saja untuk kasus ini, supaya kita bisa mengambil kisahnya, dan kita bisa membuka mata anak-anak overstay di luar sana. Ayo jangan sampai seperti Martini, cukuplah Martini saja yang seperti ini ya.
Jadi untuk kalian anak-anak overstay, dari kisah Martini ini pikirkan dan renungkan. Mumpung kalian kaki masih bisa berjalan, ayo surrender. Gedung imigrasi enforcement, kalian ngomong I want to surrender, nanti kalian dijemput, ayo surrenderkan diri kalian sendiri mumpung kalian masih sehat. Sejauh mana kalian mencari rezeki di sini, tetap aja cuy, kalau rezeki kalian sudah dihitung sama Allah, mau kamu di sini atau di Indonesia, rezeki kalian sama segitu. Ya, ayo pulang sebelum seperti Martini. Oke, jadi mungkin Kaisam tutup dengan ucapan terima kasih, dan mulai hari ini Kaisam membuka bantuan untuk Martini. Mohon bantuannya ya cuy ya. Terima kasih. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.